Baik, selamat sore dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Adam Zaki Ramadan, NRP 068 dari Kedokteran 24. Saya izin untuk menjelaskan kasus berikut. Jadi, ada seorang pasien wanita, remaja usia 15 tahun, mengalami lemah, letih, lesu. Di sini, keluhan pasien disertai dengan adanya menstruasi berat, di mana ia mengganti Softex 30-45 menit sekali. Nah, mulai dari 2 hari lalu, tiba-tiba darahnya mengalir deras, banyak, dan juga disertai gumpalan. Selain itu, pasien juga mulai merasakan pusing, pandangan berkunang-kunang, dan juga hampir pingsan. Nah, di sini mulai ada dugaan bahwa pasien mengalami anemia. Anemianya dapat disebabkan oleh menorrhagia atau defisiensi besi, B12 folat, ataupun bisa mengalami anemia hemolitik akibat talasemia. Oke, pada pemeriksaan fisik di sini konjungtiva pasien sangat pucat, sekujur tubuhnya pun sama, badannya lembab dan juga dingin, tekanan darah 85/60, di sini sangat menurun, lalu nadinya 120 kali per menit, di sini meningkat atau takikardi. Oke, dari pemeriksaan fisik di sini pasien terduga kuat mengalami anemia. Mengapa? Pada pucatnya seluruh tubuh, konjungtiva juga sangat pucat, dan badannya lembab dan juga dingin. Tapi tidak ada ciri khas pada talasemia, yaitu ikterus dan juga riwayat kencing, urin seperti teh. Oke, lalu tekanan darah 85/60 menandakan bahwa terjadi penurunan tekanan darah bisa jadi karena adanya penurunan volume darah itu sendiri. Oke, lalu nadi yang meningkat ini terjadi karena tubuh berusaha mengkompensasi penurunan tekanan darah dengan meningkatkan detak jantung sehingga nadinya meningkat. Oke, pada pemeriksaan penunjang di sini Hb-nya 9 gram per desiliter, sudah terdiagnosis anemia, lalu hematokritnya 28%, yang mana nilai normalnya harusnya 35-48% pada wanita. Oke, di sini pasien mengalami hipovolemi. Oke, laju endap darahnya normal. Dari hasil pemeriksaan fisik dan juga penunjang, talasemia dapat dieliminasi dari hipotesis. Mengapa? Karena tidak ditemukan ciri khasnya pada pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjangnya pun tidak menunjukkan bukti yang mengarah ke anemia seperti anisopoikilositosis atau MCV dan juga MCH-nya rendah. Lalu tidak ditemukan juga dari peningkatan HbA2, HbB dan ataupun HbF. Oke, pada anemia defisiensi besi juga B12 serta folat, di sini tekanan darah seharusnya normal. Kenapa? Karena jumlah produksinya itu tetap normal, hanya saja proses di dalamnya yang sedikit terganggu. Pada anemia defisiensi besi, di sini Hb-nya menurun, memang didukung, tapi di sini tekanan darahnya yang harusnya tetap normal pada anemia defisiensi besi. Pada anemia defisiensi B12 dan juga folat pun seharusnya tetap sama seperti itu. Tekanan darahnya normal, hanya saja kemampuan mengikat oksigennya yang menurun. Oke, diagnosisnya adalah anemia et causa menorrhagia ditambah gejala shock hipovolemik akut. Oke, di sini untuk faktor risikonya sendiri, perempuan, yang lalu hormon, ya gangguan hormonal, lalu kelainan struktur uterus, pola hidup, dan pola makan yang tidak baik juga bisa menimbulkan gangguan ini, serta penyakit sistemik dan juga gangguan koagulasi. Oke, karena di sini pasien juga sudah mulai menunjukkan gejala-gejala shock, maka prognosisnya adalah dubia et malam jika tidak segera dilakukan transfusi ataupun reperfusi darah. Oke, untuk tata laksananya, pasien dapat diberikan terapi transfusi darah, ya karena memang di sini pasien kehilangan sangat banyak darah, lalu asam tranexamat yang merupakan antifibrinolitik, seperti itu ya. Jadi asam tranexamat ini mudahnya adalah koagulan, sehingga di sini mengurangi perdarahan pasien. Lalu estrogen 4 atau estrogen progesteron oral jika diduga pasien mengalami kelainan hormonal. Kalau untuk pencegahannya bisa edukasi, terapi hormonal, dan juga suplementasi Fe. Oke, sekarang dilanjutkan ke patofisiologinya. Jadi karena pasien sendiri masih remaja, maka kemungkinan mioma uteri itu bisa disingkirkan. Yang mana mioma uteri sendiri bisa terjadi pada wanita dewasa menuju ke lansia. Oke, pada remaja di sini ada kemungkinan folikel pasien itu tidak responsif terhadap stimulasi FSH dalam siklus menstruasi, sehingga ketika dia tidak responsif, ya, maka si folikel ini tidak akan
maksimal dalam melanjutkan proses menstruasi sehingga tidak muncullah LH surge. Ketika tidak muncul LH surge, maka akan terjadi kegagalan ovulasi. Ovulasi yang gagal terjadi, maka korpus luteum yang seharusnya terbentuk setelah ovulasi itu malah tidak terbentuk. Nah, korpus luteum ini adalah penghasil progesteron. Ketika penghasil progesteronnya tidak ada, maka jumlah progesteron dalam pasien tersebut itu akan menurun. Oke, sementara folikelnya itu masih menghasilkan estrogen terus-menerus. Estrogennya akan mengakibatkan dinding endometrium itu menebal, terus melakukan proliferasi. Oke, tapi proliferasi endometrium ini tidak dibarengi dengan stabilisasi oleh hormon progesteronnya, sehingga yang terjadi adalah proliferasi endometrium secara parsial, jadi bagian endometrium yang menebal. Tapi di satu sisi, arteri spiralisnya juga tidak berproliferasi secara utuh. Seperti itu. Jadi, walaupun memang endometrium yang menebal, supply-nya tidak adekuat. Jadi, akan ada beberapa bagian yang iskemik. Ketika ada bagian yang iskemik ini, ya maka akan terjadi peluruhan. Nah, peluruhannya ini karena hanya sebagian, sedikit-sedikit, maka perdarahannya yang seharusnya mungkin hanya 1 atau 2 hari justru malah memanjang seperti itu. Nah, kenapa pada 2 hari lalu di sini pasien mengalami darahnya mengalir sangat banyak dan juga disertai gumpalan? Karena pada titik tertentu folikel yang menghasilkan progesteron akan tiba-tiba mengalami atresia. Ketika folikel sudah mengalami atresia, maka di sini estrogen yang harusnya membuat endometrium terus berproliferasi itu berhenti diproduksi. Dan kalau berhenti diproduksi, maka tidak ada lagi hormon yang membuat endometrium ini bertambah tebal, sehingga yang ada malah endometrium ini stagnan dan iskemik. Ketika sudah iskemik, dia akan meluruh. Dan kalau meluruhnya ternyata di area yang luas, maka darah yang keluar akan tiba-tiba menjadi banyak. Seperti itu. Nah, karena darah yang keluar tiba-tiba menjadi banyak, ditambah juga ada selnya, sel-sel dari endometrium yang luruh, maka di sini selain darahnya mengalir deras, akan terlihat gumpalan-gumpalan seperti itu. Oke, sini pasien kehilangan banyak darah karena mengalami menorragia. Ketika pasien kehilangan sangat banyak darah, maka akan terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan hipoperfusi. Nah, pada hipoperfusi, ketika sudah mencapai otak, kulit, otot, maka akan menimbulkan manifestasi klinis. Pada bagian kulit, ya, karena memang di sini darah akan memberikan warna juga kepada kulit, maka ketika sudah mencapai kulit, khusus di bagian konjungtiva dan juga area-area kulit lainnya, ya dia warna dari darah itu berkurang, rona dari darah pun berkurang, maka akhirnya kulitnya akan pucat, konjungtivanya akan menjadi sangat pucat, seperti itu. Nah, selain itu, ketika hipoksianya sudah mencapai otot sendiri dia akan melakukan metabolisme yang umumnya melalui fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan kurang lebih 36 ATP. Nah, tapi ketika di sini O2 itu tidak sampai kepada otot ataupun tidak cukup ya yang masuk kepada otot, maka fosforilasi oksidatifnya akan berhenti dan digantikan oleh metabolisme anaerob. Nah, metabolisme anaerob ini hanya akan menghasilkan 2 ATP dan menghasilkan sangat banyak laktat. Karena ada ATP-nya sedikit, laktatnya banyak, maka di sini kemampuan otot untuk berkontraksi akan menurun, sehingga pasien akan mengalami lemah, letih, dan lesu, seperti itu. Oke, nah ketika hipoksianya sudah mencapai area otak atau global cerebral, Oke, maka ada beberapa bagian pada otak yang akan memperlihatkan manifestasi klinis. Nah, pada lobus occipitalis, khususnya pada korteks visual di primer, area Brodmann 17, lalu sekunder, area Brodmann 18 dan 19, ya, ketika di sini mengalami hipoksia, maka kemampuan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi visual itu akan menurun, sehingga pandangan akan mulai buram dan juga berkunang-kunang. Oke, ketika hipoksia sudah mencapai cerebellum ya, dan juga pada bagian sistem vestibular, ya maka di sini kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pun akan menurun, sehingga akan muncul sensasi berputar, pusing, dan juga sulit untuk menjaga keseimbangan. Oke, di sini selain itu juga ketika sudah mencapai aras atau pusat kesadaran, ya maka kemampuan tubuh untuk mempertahankan kesadaran ya jelas menurun. Maka di sini pasien juga hampir pingsan.
Oke. Oke, kembali ke awal. Ketika pasien sudah mengalami perdarahan yang sangat banyak, dia akan kehilangan sangat banyak darah. Volume darah yang ada dalam tubuh, terutama intravaskular, itu akan menurun. Nah, ketika volume darah intravaskular itu menurun, maka tekanan darahnya pun akan menurun karena tekanan darah itu linier. Bukan, agak kebalik ya. Volume darah itu linier. Balik, betul. Tekanan darah linier dengan volume darah, seperti itu. Nah, jadi ketika volume darahnya menurun, tekanan darahnya pun menurun, seperti itu. Nah, ketika tekanan darah ini menurun, dia akan dideteksi oleh baroreseptor. Nah, ketika dideteksi oleh baroreseptor pada sinus karotis dan juga diskus aorta, ya maka dia akan mengirimkan impuls ke nukleus tractus solitarius. Nah, nukleus tractus solitarius di medula oblongata ini akan mengaktifasi sistem saraf simpatis. Nah, melalui itu namanya reseptor beta 1 adrenergik pada jantung, ya dia akan meningkatkan kinerja otot jantung sehingga akan terjadi takikardi kompensatorik di mana akan terjadi peningkatan nadi tapi nadinya itu lemah seperti itu. Oke, volume darah yang menurun ini ya juga akan dideteksi oleh renal karena di sini renal pun akan mengalami hipoksia. Dia akan mengaktifasi RAAS dan juga mengaktifasi sistem saraf simpatis sehingga takikardinya akan semakin diperkuat, diamplifikasi. Nah, aktivasi simpatis yang terjadi juga akan memicu vasokonstriksi perifer sehingga pembuluh darah akan menyempit sehingga di sini akan terjadi penyimpanan panas seperti itu. Maka di sini kulitnya akan terasa dingin dan juga kelenjar keringatnya akan teraktivasi untuk menghasilkan keringat sehingga dia sudah dingin lembab seperti itu. Baik, dari saya sekian. Terima kasih.